Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragilia Septiani dan rekan saya yaitu Nur Aini. Kami akan melakukan wawancara kepada kedua kepala sekolah. Yang pertama yaitu Bapak Jarkoni MPD selaku Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 2 Way Jepara dan Ibu Sugiyarti Artia, Kepala UPTD SD Negeri Sriwangi Way Jepara. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak. Dalam hal ini kami berdua akan mengadakan wawancara dengan Bapak. Saya sendiri Nur Aini dan rekan saya Ragilia Septiani, Bapak. Oh ya. Mohon izin Bapak untuk memberikan beberapa pertanyaan wawancara ke Bapak. Berkenan ya Bapak? Insya Allah siap, Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Baiklah, akan saya jawab dengan apa sesuai dengan kemampuan di sekolah kami. Di UPTD SMP Negeri 2 Way Jepara ini, saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, pengumpulan informasi yang faktual, dan menentukan suatu keputusan yang mengacu berdasarkan keputusan-keputusan. Itu yang perlu saya sampaikan, jawaban yang pertama. Iya, baik Bapak. Lanjut pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan di sekolah kami ini, harus selalu dikembangkan semuanya pada peraturan atau aturan-aturan tertentu di sekolah. Nah, setiap pengambilan keputusan itu, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan benar-benar harus dipahami. Karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian, Bu. Iya Pak, baik Bapak. Berarti kita selalu ada yang namanya kerjasama ya Bapak ya, dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pertama adalah saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Nah, saya akan datangkan ke lapangan atau turun langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak. Nah, lalu setelah itu saya akan menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik, Bu. Oh iya Pak, Bapak. Intinya yang terbaik ya Pak ya. Iya. Yang keempat Bapak, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek, permasalahan apa di lapangan itu. Nah, sehingga saya ngobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran waka kesiswaan dengan waka kurikulum yang ada di sekolah kita ini, dan guru-guru senior. Nah, didengar pendapatnya supaya ada suatu keputusan yang bersama sehingga akan menimbulkan kebaikan di dalam keputusan tersebut. Oh iya Bapak, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Miss Rani.
Oh, silakan Bu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya itu pertanyaan yang kelima Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangan yang harus dihadapi dalam pengambilan keputusan itu adalah apabila kurang bisa diterima. Nah, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Itu jawabannya seperti itu. Oh iya, baik Pak. Jadi tentang keputusan dari Bapak itu ya Pak ya? Iya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya ini Pak, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus untuk dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa kira-kira Pak yang Bapak jalankan ini Pak? Baik Bu, kalau itu saya tidak ada jadwal tertentu Bu. Iya. Nah, mengapa demikian? Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama, secepat mungkin supaya lebih efektif di sekolah itu. Iya baik Pak. Untuk pertanyaan yang ketujuh ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Faktor-faktor yang memudahkan adalah Iya Pak. yaitu berasal dari adanya dukungan jajaran wakil kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di sekolah Bu. Oh seperti itu. Iya. Baik Bapak. Dan ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika ini Bapak? Pengalamannya adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus. Nah, permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga bisa terjalin dengan suatu guru yang bisa meneladani siswa-siswanya. Oke, baik Bapak. Demikian pertanyaan saya dan dari Bu Nur. Saya persilahkan untuk melanjutkan Bu Nur Pak. Disampaikan lagi berkaitan dengan hal tersebut. Ya, baik Bapak, terima kasih wawancara kita hari ini. Kami kira sudah cukup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Iya Pak Bu, insya Allah siap menerima dan siap mewawancari Iya. supaya pelaksanaannya guru penggerak ini berhasil dengan sukses. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Mohon doa dan dukungannya selalu ya Bapak. Siap Bu. Ya Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waduh, kedatangan sahib lama ini. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, hari ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat. Ya Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk kami. Ini kami tujuannya datang ke sini, kami mau mengadakan wawancara. Wawancara yaitu terkait dengan modul 3.1 guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian siap bantu Mbak Nur. ya alhamdulillah. Baik Ibu, nanti dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ibu. Bersedia ya Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Oh ya, kita mulai saja ya Bu ya. Iya. Pertanyaan yang pertama ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan
dilema etika di sekolah Ibu? Dilema etika itu artinya kita memiliki dua pilihan ya Mbak Nur. Iya. Kalau ngelihat dilema itu Iya. sesuatu yang harus kita pilih, Mm-mm. mana yang harus kita dulukan Mm-mm. gitu. Jadi memang pernah saya menemukan kasus seperti itu. Dilema apa sih, apa yang harus saya putuskan, apa yang harus saya prioritaskan. Nah, itu langkah saya untuk mengidentifikasi itu. Pertama, saya bertanya atau mencari informasi dengan teman-teman guru gitu, supaya tidak simpang siur gitu ya Iya, informasi yang saya terima. Kemudian dengan siswa juga, siswa. Kemudian ada yang memang itu memerlukan pihak luar, pada wali murid itu juga pernah seperti itu. Begitu ya Bu. Berarti cara Ibu itu mengidentifikasi dengan cara pertama mencari sumber dulu dari siswa informasi itu. Iya. Kemudian yang kedua minta bantuan dari wali murid mungkin ya Bu ya, Iya. supaya keakuratan informasi itu ya Bu ya. Oke Bu, baiklah yang kedua ini Bu, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, untuk menjalankan pengambilan keputusan ini memang tidak mudah ya Mbak Nur. Terutama kita, ini kalau saya ya, mempertimbangkan yang pertama itu adalah dari jiwa kemanusiaan. Karena manusia itu apa namanya, makhluk sosial. Dia jelas-jelas apa namanya, tidak bisa hidup sendiri. Iya. Kemudian mungkin faktor-faktor apa yang mempengaruhi kasus itu gitu kan. Kemudian yang kedua itu melihat kepentingannya. Saya identifikasi tadi, yang pertama tadi, kemudian bagaimana itu setelah saya melihat kepentingannya, kemudian apa ya, yang menyangkut urgensinya gitu. Jadi tingkat kepentingannya itu lebih penting yang mana gitu. Jadi seperti itu. Iya, ya, baik ya Ibu ya. Berarti Ibu mengutamakan yang pertama itu nilai kemanusiaan ya. Kemudian mengutamakan mana yang lebih penting. Jadi kepentingan sosial itu lebih utama. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang berikutnya, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini di sekolah? Jadi kalau mengenai langkah-langkah ini karena mungkin saya kan pernah mengalami beberapa kasus ya Mbak Nur ya, beberapa permasalahan gitu. Ini saya ambil satu contoh aja ya, satu contoh aja ini. Jadi pernah di sekolah saya itu guru saya, guru agama itu tidak mau bersalaman dengan murid perempuan, dengan murid perempuan gitu. Nah, di situ saya pertama identifikasi nih, saya dengar kabar nih, laporan dari anak-anak kan, itu bapak itu udah mau salaman loh Bu, itu gimana sih Bu? Nah kan gitu ya. Kemudian saya juga cari informasi dengan beberapa guru, kemudian juga ternyata wali murid juga ada yang laporan gitu kan. Nah di situ langkah yang pertama itu saya ambil adalah saya panggil guru tersebut, karena saya dapat informasi, saya klarifikasi benar tidak gitu ya. Nah di situ ternyata beliau itu memaparkan memberi argumen kenapa dia melakukan itu. Ternyata beliau itu yang pertama ya memang alasannya adalah itu adalah ajaran agama gitu. Ajaran agama kan memang benar ada ya, gitu betul. Memang gini, kita dilarang bersentuhan gitu. Nah memang saya anggap benar sih beliau itu. Kalau untuk anak kelas tinggi itu kan karena beliau beranggapan sudah haid, sudah balik, sehingga tidak guru itu menjaga gitu. Tapi untuk anak kelas rendah itu tetap dilakukan gitu. Tapi karena adanya
protesan dari wali murid, sehingga setiap menyambut siswa Iya. itu saya ambil langkah supaya beliau tidak ikut menyambut gitu. Oh, Jadi mengerjakan gitu. pekerjaan yang lain, apa Iya, iya. itu membantu anak untuk menyapu Iya. atau membimbing anak kegiatan lain gitu Mbak Nur. Iya, iya, iya. Nah, jadi supaya tidak timbul pertanyaan dari Iya, luar gitu. betul. Berarti kita sama-sama menjaga lah intinya Iya, ya, Bu ya. Jadi gitu. program pendidikan kita tetap berjalan, terus kerukunan kita di sekolah juga tetap berjalan dengan baik. Itu kan sama-sama dilema ya Mbak Nur, satu kepentingan betul. agama, satu kepentingan aktualisasi Iya, sekolah kan. Nah, betul, itu. betul. Jadi Iya. supaya semua berjalan gitu. Iya, betul Ibu. Dengan lancar. Oke, baik Ibu, terima kasih. Lanjut ke Bu Ragil ya. Iya, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Bu Ragil. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu. Ini saya melanjutkan pertanyaan selanjutnya, Bu, dari saya. Jadi pertanyaan dari saya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Jadi kalau ini kesimpulan saya berdasarkan permasalahan dilema yang pernah saya hadapi ya. Tantangan utama adalah karakter manusia Mbak Ragil. Jadi ini contoh ya, contoh hal yang lain ini misalnya kedisiplinan waktu. Kedisiplinan waktu itu setiap pagi itu kan kita untuk anak-anak itu menyapu itu jelas butuh bimbingan, Nggak mungkin lah anak itu rajin dengan sendirinya gitu ya. Nah itu memang ada beberapa guru yang datangnya agak siang sehingga terkadang ya namanya anak SD kalau dia tidak dibimbing ya bersih ya sebersih-bersihnya gitu kan. Nah itu kalau memang karakter gurunya tidak disiplin ya itu memang apa ya butuh ekstra lah kalau kepala sekolah itu harus apa ya kita meninjau apa secara rutin itu memang perlu kita ingatkan gitu. Itu yang pertama karakter manusia itu utama bagi saya. Iya, baik, Ibu. Jadi tantangannya yang paling utama itu adalah kedisiplinan terhadap guru ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini? Kemudian, apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan seperti itu, Bu? Kalau selama ini untuk pengambilan keputusan ini terjadwal sih tidak ya Mbak Ragil, tidak terjadwal. Cuman kita ada apa namanya evaluasi kerja itu setiap minggu, setiap Senin itu kita setiap habis upacara itu kita refleksi sebentar gitu. Tapi tidak melulu apa permasalahan itu tidak. Jadi bisa apa ya permasalahan selama terjadi selama satu minggu itu kita refleksi. Kemudian ke depan apa yang perlu kita benahi gitu. Baik, Bu. Jadi untuk saat ini belum terjadwal tapi selalu ada ya Bu ya untuk dikondisikan. Maksud saya belum terjadwal itu hal itu belum sempat masuk ke apa namanya program itu belum ada gitu. Insya Allah ini tahun depan lah baru masuk karena sambil berjalan ya menemukan masalah terus kita lakukan solusinya gitu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Kalau seseorang khusus gitu tidak ada sih, cuma kalau karena kita satu tim itu ya kita ngobrol bareng, kita pecahkan bersama seperti itu. Kalau seseorang khusus itu nggak ada. Kita secara bersama gitu kita kadang musyawarahkan. Gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi sesama guru lain satu guru ya. Iya. Oke, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Ibu? Ini kayaknya apa hikmahnya gitu ya? Pengalaman yang itu
Kalau saya dari yang saya alami itu saya mengambil hikmah, saya garis bawahi itu menghargai itu di apa namanya di tingkatan tertinggi Mbak Nur ya Bu Ragil. Iya. Itu kenapa kok menghargai itu saya taruh di atas karena dengan menghargai kita itu ya dapat apa namanya menjaga kerukunan kita, menjaga kekeluargaan kita. Seandainya saya ini orangnya sepaneng gitu ya, tidak mau menghargai apa yang guru-guru yang menjadi permasalahan itu saya tidak mau mendengarkan, itu ya menurut saya itu kurang pas juga sih. Takutnya nanti apa ya bawahan itu ngeceng apa sih Iya, nanti. iya. Nah seperti itu, jadi saya menghargai kalau memang itu penting, kalau memang itu apa namanya argumennya itu sesuai, ya itu saya memang kasih kelonggaran gitu. Ini untuk kepentingan bersama. Iya. Jadi memang istilah nggak kaku gitulah. Selama itu masih bisa diatasi ya kita cari solusinya gitu Mbak Ragil. Iya, benar. Iya, iya. Baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kami kira cukup sampai di sini dulu wawancara kita hari ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita di lain waktu bisa berjumpa kembali dan ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, amin. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberi kesempatan di hari yang lain ya Mbak Amin, Nur ya. amin Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sukses Ibu. selalu ya Mbak Amin. Nur, Mbak Ragil. Iya. Audio Jungle.